menyatakan bahwa kita Serbundo akan menuju keterbukaan. Artinya di situ saya mau mengambil momentum ini untuk spirit moral. Kenapa saya katakan ada perwakilan? Karena bagaimanapun kegiatan ini akan kita ekspos keluar. Sehingga kalau masyarakat atau stakeholder membaca, mereka bangga. Oh, ada dari Kalimantan ini, ternyata dihargai dalam kongres ini. Ada dari sini. Sehingga hubungan persahabatan kita tetap baik dengan pemerintah maupun stakeholder lainnya. Jadi, saya minta setengah suara. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Serbundo. Terima kasih kepada teman-teman semua. Laporan pertanggungjawaban program akan saya bacakan. Kami nanti bergantian dari Dia akan berdasarkan 4 orang DPC, 1 orang DPP. Kami tawarkan sekarang pada kawan-kawan 2 orang DPC, 1 orang dari steering komite. Bagaimana? Ya. hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Serbundo. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka! Semua bisa mewakili aspirasi. Makanya kami mengusulkan kepada kita agar tetap 5 dari unsur DPC sebagai pimpinan sidang. Iya. Tapi dia mewakili dari berbagai provinsi. Yang 5 tadi, yang 4 tadi. Iya. Sehingga bisa kita saling mewarnai. Karena masing-masing provinsi mungkin punya masalah masing-masing. Sip. Sehingga mereka juga akan menampilkan Serbundo di daerahnya masing-masing. Oke. Demikian. Terima kasih. Oke. Pimpinan sidang itu bisa melancarkan persidangan dan juga bisa mengambil keputusan-keputusan, dan semua harus ada SK-SK-nya. Itu ada SK, nomor keputusan, kemudian menimbang, memperhatikan, kemudian baru keputusan. Ya. Yang kedua, kita sebenarnya secara formal, secara resmi baru ini melakukan kongres. Artinya ditambah lain teman-teman berorganisasi juga. Tetapi bagaimana ini bisa lebih lancar kongresnya? Itu harapan kita. Ada usaha-usaha yang dilakukan oleh SC, membuat analisis tentang anggaran dasar kita. Kalau kita juga mau jujur, sebenarnya anggaran dasar anggaran rumah tangga kita ini itu belum pernah kita finalisasi. Sebenarnya belum pernah kita muat dalam kongres keseluruhan yang mewakili berdasarkan kuota. Dulu yang kita lakukan adalah deklarasi sebenarnya, kemudian ada musyawarah bersama, kemudian lahir kepemimpinan. Tetapi ini anggaran dasar anggaran rumah tangga kita itu telah memang kita berikan kepada Snaker. Itu di pemerintah sudah diakui. Tapi kalau melalui kongres sebenarnya belum. Kemudian analisis dari SC tadi, ya kalau saya menghargai apa upaya-upaya SC untuk membuat kongres kita ini lebih baik. Jadi hindari menurut saya persoalan voting, karena voting itu tidak berdasarkan analisis, muncul nanti berdasarkan ya temannya angkat tangan atau mamanya macam-macam kenapa itu menjadi voting. Jadi kalau masih bisa musyawarah, ya musyawarah, kalau tidak bisa memang ya voting. Jadi saran saya begitu kepada SC. Terima kasih. Pemahaman kemampuan memimpin sidang dan 1 dari SC. Nah, salah satu dari kami nanti akan menemani yang 2 orang DPC itu. Dan ini pembelajaran bagi teman-teman untuk melihat bagaimana memimpin sidang. Bukan karena kita mau berpatokan kali pada anggaran dasar. Oleh karena itu, bagaimana yang terbaiklah
sebelum kita voting-voting. Kalau teman-teman tidak bersuara, justru kami nggak bisa merekam apa kemauan teman-teman. Nanti yang jalan itu adalah kemauan kami. Karena kami paham betul dengan keadaan orang yang baru pemula di organisasi, yang belum pernah kongres di organisasi. Maka yang kami tawarkan itu opsi kedua. Silakan teman-teman menyampaikan pikiran-pikirannya, walaupun tadi sudah dimulai dengan Pak Lubis ya, tetap 4, kemudian DPD itu tetap gitu. Kami coba demokratis lah, tidak memaksakan. Namun diskusi kami di SC beberapa minggu yang lalu, kami pertimbangkan betul soal jalannya sidang ini. Kira-kira gitu. Saya kembalikan kepada peserta, siapa yang mau merespon ini? Apa yang disampaikan oleh pimpinan sementara dan ketua umum itu yang sebenarnya kami tangkap. Momentum itu kami tangkap. Tadi pimpinan sidang mengatakan bagaimana supaya kita belajar. Tentu harus banyaklah dari DPC untuk menjadi pimpinan sidang. Lalu dipandu oleh SD atau DPP. Kan begitu. Yang kedua, saya mau setir tadi pidato dari ketua umum menyatakan bahwa kita Serbundo akan menuju keterbukaan. Artinya di situ saya mau mengambil momentum ini untuk spirit moral. Kenapa saya katakan ada perwakilan? Karena bagaimanapun kegiatan ini akan kita ekspos keluar. Sehingga kalau masyarakat atau stakeholder membaca, mereka bangga. Oh, ada dari Kalimantan ini, ternyata dihargai dalam kongres ini. Ada dari sini. Sehingga hubungan persahabatan kita tetap baik dengan pemerintah maupun stakeholder lainnya. Jadi spirit ini yang mau saya tangkap. Karena apa yang disampaikan oleh ketua umum tadi, kita akan menuju era modernisasi Serbundo ini, berarti keterbukaan. Jadi spirit daripada kongres ini, inilah yang akan kita mau jual ke segala penjuru. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Saya rasa karena juga apa yang disampaikan oleh ketua umum tadi, bagaimana tugas daripada pimpinan sidang untuk melancarkan. Jadi karena waktu sudah berjalan terus dan supaya lancar, saya rasa usul kami ya pimpinan sidang aja sering komite aja mengambil kebijakan mana yang terbaik. Itu usul kami. Oke, saya beri kesempatan 10 menit untuk teman-teman DPC musyawarah. 10 menit untuk teman-teman DPC musyawarah 2 orang. Dan kami juga 10 menit untuk musyawarah 1 orang nanti yang menjadi majelis sidang pada kongres kita ini. Setuju kira-kira? Bahwa majelis sidang kita pada kongres kedua Serbundo ini telah disepakati tadi dari unsur DPC itu tetap bertahan 4 orang, 1 Marahap Harahap, kedua Firman Lubis, ketiga Jumran, keempat Maruli Firman Lubis. Kami minta yang 4 orang yang kami sebut masuk ke depan. Kemudian dari kami bertiga, steering committee sepakat bahwa Baginda Rahab akan mewakili steering committee untuk menjadi majelis sidang pada kongres kedua ini. Itu merupakan keputusan kita pada sore hari ini. Silakan teman-teman masuk ke depan. Kita lanjut agenda kita sesuai dengan jadwal yang kita sepakati tadi. Sekarang kita masuk pada mendengar laporan pertanggungjawaban DPP Serbundo. Verifikasi. Ketua majelisnya belum disebut. Di antara kami berlima, siapa kita yang jadi nutulensi? Panitia tetap. Nutulensi majelis harus ada juga. Oke, kami musyawarah dulu 3 menit komposisi kami di sini. Siapa ketua, siapa sekretaris, siapa nutulensi. 1, sekretaris 1, kemudian anggota 3 orang. Dan kami meminta bantuan dari nutulensi tetap menjadi nutulensinya majelis untuk selama persidangan. Berikutnya adalah pengesahan kongres. Maka kami akan melakukan verifikasi sesuai dengan aturan yang ada di Serbundo. Apakah semua peserta-peserta yang delegasi masing-masing daerah sudah hadir di tempat dan memenuhi quorum untuk dilanjutkan kongres ini. Tapi karena kami sepakat ketuanya adalah Pak Maruli Firman Lubis dan sekretarisnya adalah Batara Rahab,
maka ini akan dipandu oleh Pak Maruli Firman Lubis. Pada kongres yang kami hormati, teristimewa Ketua Umum yang boleh hadir sini dan peserta lainnya sebagai peninjau, kami akan tanyakan kepada OC untuk menentukan dan melaporkan kepada kami apakah peserta kongres hari ini sudah memenuhi quorum. Kami minta jawaban dari OC. Hidup bro, hidup bro, hidup bro, Serbundo. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka! Pada pimpinan majelis sidang, berdasarkan data kami bahwa yang berhak mengikuti kongres itu terdiri dari 1 Dewan Pimpinan Pusat yang ada 3 orang, kemudian kedua ada SC 3 orang, Korwil ada 6 tapi yang hadir hanya 2 orang. Delegasi kongres kita siapkan itu sebanyak 22 orang. Namun yang hadir hanya 20 orang. Artinya berdasarkan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga, kongres dinyatakan sah karena peserta yang hadir melebihi setengah N tambah 1. Terima kasih. Dibacakan tadi. Baik para peserta sekalian, dari hasil verifikasi peserta yang bisa kami dengar dari OC dan sudah kami catat itu seharusnya 30 orang, jangan saat ini ada 28 orang. Sehingga berdasarkan quorum setengah tambah 1, kami tanpa meminta persetujuan dari peserta kongres bahwa kongres kedua Serikat Buruh Perkebunan Indonesia yang dihadiri 28 orang dan 30 orang dianggap sah untuk dilaksanakan. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita sampai kepada penyampaian laporan pertanggungjawaban program dan keuangan BPP Serbundo. Namun sebelumnya kami mau menanyakan sebelum kami memanggil ke depan, apakah DPP Serbundo sudah siap untuk membacakan laporan pertanggungjawabannya? Izin pimpinan, izin pimpinan. Sebelum pembacaan laporan, ada baiknya kita membahas tata tertib kongres. Tata tertib kongres yang kita bahas. Nanti soal urutan-urutan surat keputusan akan kami bacakan ulang setelah sidang di skor, karena itu hanya soal tertib administrasi. Agenda berikutnya, karena kita sudah memilih majelis sidang, sudah mengesahkan tatib dan jadwal kongres, berdasarkan jadwal yang ada di meja kita ini masuk, kita beri kesempatan kepada pengurus DPP Serbundo untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Waktunya hanya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya minta setengah suara. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, Serbundo. Terima kasih kepada teman-teman semua. Laporan pertanggungjawaban program akan saya bacakan. Kami nanti bergantian dari Ketua Umum, dari Sekjen dan juga Sekjen juga khusus untuk memasukkan data ke layar, sedangkan untuk nantinya kami untuk keuangan oleh bendahara. Sejarah terbentuknya Serbundo itu tanggal 20 Mei 2014. Pada awalnya anggota Serbundo hanya berjumlah 809 orang, terdiri dari 5 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Itu dimulai dari Mandiri Natal,
Kalsel dan ke Labuan Batu. Kemudian pada tanggal 21 April 2015, Serbundo tercatat resmi di Provinsi Sumatera Utara dengan bukti pencatatan terlampir di laporan kami. Selama 6 tahun melakukan kerja-kerja keorganisasian di Serbundo telah memperluas wilayah kerja kita karena memang diterima di berbagai wilayah Serbundo. Itu ada di 26 kabupaten dan 7 provinsi yang ada di Indonesia. Jumlahnya 11 kabupaten Sumatera Utara, di Riau 5 kabupaten, Sumatera Barat 2 kabupaten, Jambi 2 kabupaten, Sumatera Selatan 2 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, dan Kalimantan Timur ada 3 kabupaten. Untuk saat ini Serbundo telah memiliki 84 pengurus basis di tingkat perusahaan dan juga sebanyak 11.457 anggota Serbundo yang terdiri dari laki-laki 9.455 dan 2.002 perempuan. Dari program Serbundo, akhirnya kita menjadi mampu untuk melaksanakan beberapa kesepakatan di tingkat perusahaan dan juga beberapa kesepakatan di tingkat tripartit. Bahkan kita sampai sekarang sudah ada 6 PKB yang telah kita buat, itu berada di Myanmar, dan akan menyusul 2 PKB lagi, 1 di Kalimantan Timur dan 1 di Tapanuli Selatan. Serbundo juga tidak hanya semata-mata dananya adalah dari iuran, tetapi ada jaringan kita yang membantu, seperti jaringan dari FNP Mondial. Di sini ada konsultannya, dia sendiri hadir. Kemudian juga ada dari dari RAN. Kemudian juga ada dari berbagai jaringan-jaringan yang lain. Dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh Serbundo telah berhasil, seperti yang saya katakan tadi, membentuk beberapa pengurus basis dan juga pengurus di tingkat DPC dan juga KORWE. Selanjutnya, DPC Serbundo berhasil juga masuk menjadi Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan berhasil juga menaikkan upah minimum sektor di tingkat kabupaten. Itu terjadi di Sumatera Utara dan juga di Kutai Kartanegara. Juga pengurus calon DPC Serbundo di Pasaman Barat menjadi anggota lembaga kerjasama LKS di tripartit. Itu salah satu juga hasil yang kita lakukan. Kemudian ada 15 pengurus basis yang berhasil melakukan penutupan iuran melalui check off system. Jadi sudah ada 15 pengurus basis yang melakukan check off system di perusahaan. Di Sumatera Utara itu sebanyak 8 pengurus basis, Sumatera Barat sebanyak 6 pengurus basis, dan di Kalimantan Timur sebanyak 1 pengurus basis. Dari 84 semuanya pengurus basis kita yang ada di Indonesia. Hidup Serbundo. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka!